wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, rabbi iftah qulubana futuhal 'arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa, kita dapat bertemu dalam acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salat beserta salamnya Allah senantiasa tercurahkan ke pangkuan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan Nabi yang akan kita tunggu-tunggu syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Hadratil muhtaramin, para alim wal ulama alladzina hum warasatul anbiya, wabil khusus panjenenganipun sahabat Suliah SPDI, sebagaimana beliau selaku ketua PAC Kecamatan Cilongok, ingkang mugi-mugi Allah tansah maringi kesehatan saha kegiatan pangsalipun beban amanah ing taun niki. Yang saya hormati segenap pengurus PAC sekecamatan Cilongok, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, sahabat Fatayat NU rahimahullah. Pernahkah kita merasa hati lelah, pikiran sempit, jiwa terasa kosong, padahal tubuh ini sehat? Bukan karena kurangnya hiburan, bukan juga karena kurangnya teman, tetapi karena hati kita jauh dari suara yang seharusnya kita baca, yakni kalamullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang untuk menyapa hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu Qur'an, yang artinya ini adalah kitab yang diturunkan penuh dengan keberkahan agar mereka mau mentadabburi ayat-ayatnya. Al-Quran bukan hanya sebagai dibaca, tetapi Al-Quran harus dihubungi. Kita sering membuka handphone untuk membaca pesan dari manusia, tetapi kenapa kita jarang membuka mushaf Al-Quran untuk membaca pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Al-Quran adalah kitab sebagai obat yang tidak pernah kadaluarsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran datang sebagai pembela saat semua pergi meninggalkan kita. Orang tua mungkin akan meninggal, pasangan mungkin akan berpisah, anak-anak mungkin akan sibuk dengan dunianya sendiri. Tetapi Al-Quran datang sebagai sahabat, karena
yang setia ketika kita mau menjalin hubungan dengan Al-Quran tersebut. Banyak orang yang stres, gelisah, depresi, bahkan takut akan masa depan. Padahal obatnya ada di rumah, yakni mushaf yang masih berdebu. Coba bukalah Al-Quran, bukalah firman-firmannya Allah untuk sebagai penawar, untuk sebagai obat, dan di dalam hati kita dan juga pikiran kita. Ketika kita sendirian di alam kubur, ketika kita dalam keadaan kegelapan, Al-Quran datang membela. Dan ketika semua orang ketakutan, Al-Quran datang menemani. Maka dari itu sahabat, mari kita sama-sama, mumpung di bulan yang penuh barakah ini, mumpung di bulan yang suci ini, kita banyak-banyak tadarus Al-Quran. Al-Quran tidak bisa menghilangkan masalah, tetapi Al-Quran akan menguatkan bagi orang-orang yang terkena masalah. Itulah Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Al-Quran datang untuk menemani, Al-Quran datang untuk membela, dan Al-Quran datang untuk sebagai penawar dan obat manusia. Sahabat Fatayat rahimahullah, jika hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, jika hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas, mari hidupkan tadarus, hidupkan rumah dengan ayat-ayatnya, hidupkan hati dengan kalam-kalamnya. Semoga kelak Al-Quran bisa menjadi cahaya di dunia dan bisa menjadi penolong di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum